Diusir saat hujan oleh suamiku sendiri rasanya seperti mati perlahan. Namun, takdir berbalik saat tetangga tua itu membisikkan janji pembalasan. Besok, pengkhianat itu akan hancur di kakiku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan, atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Langit malam itu seolah ikut marah. Kilat menyambar-nyambar, menerangi wajah merah padam Reza yang sedang dikuasai amarah. Hujan turun begitu deras, menghantam atap teras rumah tipe 45 itu dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Namun, suara hujan itu kalah oleh teriakan Reza yang menggelegar. Kalau gitu pergi, semoga kau tak menggigil, wanita sialan. Tubuh Anjani tersentak hebat saat koper besarnya dilempar begitu saja ke halaman. Roda koper itu mendarat di kubangan lumpur, mencipratkan air kotor ke kaki Anjani yang telanjang. Ia tidak sempat memakai sandal. Ia baru saja ditarik paksa dari ruang tengah, diseret melewati pintu depan, dan didorong hingga nyaris tersungkur di lantai teras yang licin. "Mas, tolong, ini hujan deras. Aku mau pergi kemana malam-malam begini?" Anjani memohon. Suaranya bergetar hebat. Bukan hanya karena dingin yang mulai menusuk tulang, tapi karena rasa sakit di hatinya yang jauh lebih perih. Ia menatap laki-laki yang sudah 5 tahun menikahinya itu. Laki-laki yang dulu berjanji akan melindunginya. Kini berdiri di ambang pintu seperti monster. Reza tertawa sinis. Wajahnya yang tampan kini terlihat bengis. Ia berkacak pinggang, menatap istrinya dengan tatapan merendahkan seolah Anjani adalah kotoran yang menempel di sepatunya. "Itu bukan urusanku. Kamu pikir aku peduli? Kamu itu istri tidak berguna. Bisanya cuma curiga, menuduh, dan menghabiskan uangku. Rumah ini aku yang bayar cicilannya. Jadi aku yang berhak menentukan siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus angkat kaki. Dan malam ini, aku muak melihat wajahmu. Mas, rumah ini kita beli pakai uang warisan almarhum ayahku untuk uang mukanya. Kamu lupa." Anjani mencoba membela diri. Air matanya sudah bercampur dengan air hujan yang mulai membasahi wajahnya karena ia berdiri di pinggir teras yang tidak terlindungi atap. Mendengar itu, mata Reza membelalak. Ia maju selangkah, membuat Anjani mundur ketakutan hingga benar-benar masuk ke bawah guyuran hujan. "Berani kamu mengungkit uang receh itu? Gajiku sekarang 10 kali lipat lebih besar dari warisan ayahmu yang tidak seberapa itu. Aku ini direktur." "Anjani, direktur. Kamu seharusnya bersujud syukur punya suami sepertiku, bukan malah menuduhku selingkuh hanya karena aku pulang malam." Tanpa menunggu jawaban Anjani, Reza membanting pintu kayu jati itu dengan sangat keras. Brak! Suara kunci diputar dari dalam terdengar sangat menyakitkan. Klik, klik. 2 kali putaran. Itu adalah bunyi yang menandakan akhir dari kesabaran dan pernikahan mereka. Anjani berdiri mematung di tengah hujan. Tubuhnya basah kuyup dalam hitungan detik. Gaun tidur tipis yang ia kenakan melekat di kulit, membuatnya menggigil hebat. Ia menatap pintu yang tertutup rapat itu, berharap Reza akan membukanya kembali, berharap ini hanya mimpi buruk atau emosi sesaat. Namun, lampu teras justru dimatikan dari dalam. Gelap. Reza benar-benar membuangnya. Anjani menyeret kakinya mendekati koper yang tergeletak miring di lumpur. Ia ingin menangis meraung-raung, tapi tenggorokannya tercekat. Ia bingung. Ia tidak membawa dompet, tidak membawa ponsel, hanya pakaian yang melekat di badan. Kemana ia harus pergi? Orang tuanya sudah tiada. Kerabatnya jauh di luar kota. Saat ia sedang berjongkok memeluk lutut di samping kopernya, berusaha mencari sedikit kehangatan di tengah badai, terdengar suara gerbang berdecit dari rumah sebelah. Rumah besar bergaya klasik yang selama ini terlihat sepi. Seorang wanita tua berambut putih, mengenakan daster batik rumahan dan selendang rajut, keluar sambil membawa payung hitam besar. Itu Bu Lestari, tetangga sebelah yang selama ini sering dikeluhkan Reza. Reza selalu bilang Bu Lestari adalah nenek rewel, karena sering menegur jika mobil Reza parkir sembarangan menghalangi jalan.
Bu Lestari berjalan pelan namun pasti menembus hujan, lalu memayungi tubuh Anjani yang gemetar. Berdiri, nak. Suara Bu Lestari terdengar tenang, namun berwibawa. Tidak ada nada kasihan yang merendahkan, melainkan nada perintah yang tegas layaknya seorang ibu. Anjani mendongak, matanya sembab. Bu Lestari, saya diusir. Ibu tahu, teriakan suamimu itu bisa membangunkan orang mati, apalagi cuma menembus tembok rumah, jawab Bu Lestari datar. Ia mengulurkan tangannya yang keriput tapi hangat, membantu Anjani berdiri. Ayo masuk ke rumah ibu. Jangan menangis di depan rumah orang yang tidak menghargaimu. Itu membuang-buang air mata. Anjani menurut. Ia ditarik masuk ke pekarangan rumah Bu Lestari yang luas dan asri. Saat mereka sampai di teras rumah Bu Lestari yang kering dan terang, Anjani baru menyadari betapa mewahnya rumah tetangganya ini. Selama ini ia hanya melihat dari luar pagar yang tinggi. Bu Lestari menepuk-nepuk bahu Anjani yang basah, lalu menatap tajam ke arah rumah Reza yang kini gelap gulita. Laki-laki bodoh, gumam Bu Lestari pelan, tapi cukup jelas didengar Anjani. Dia merasa hebat karena jabatannya? Dia merasa berkuasa karena uangnya? Bu Lestari menatap manik mata Anjani dalam-dalam. Dengar, nak Anjani, hapus air matamu. Kamu tidak perlu takut menjadi gelandangan malam ini. Tapi, Bu, Reza bilang dia direktur. Dia punya segalanya. Saya tidak punya apa-apa untuk melawannya. Isak Anjani. Rasa percaya dirinya hancur lebur. Senyum tipis tersungging di bibir Bu Lestari. Senyum yang menyimpan rahasia besar. Direktur. Bu Lestari tertawa kecil. Tawa yang kering dan dingin. Anjani, anak kandung ibu, Adrian, adalah pemilik perusahaan tempat suamimu bekerja. Reza itu cuma karyawan yang diberi seragam bagus, bukan pemilik kapal. Mata Anjani terbelalak. Ia lupa cara bernapas sejenak. Adrian? Pak Adrian Pradana yang namanya sering disebut-sebut Reza dengan penuh ketakutan dan kekaguman itu adalah anak dari nenek tua yang sederhana ini? Menginaplah di sini malam ini. Lanjut Bu Lestari sambil menuntun Anjani masuk ruang tamu yang hangat. Istirahatlah. Kumpulkan tenagamu. Karena besok pagi, saat anakku datang, Reza yang akan berlutut padamu. Kita akan lihat seberapa gagah dia saat tahu siapa yang sebenarnya dia lawan. Malam itu, di sofa kulit Italia yang empuk, sambil memegang cangkir teh jahe hangat buatan Bu Lestari, Anjani tidak lagi merasa kedinginan. Hujan di luar masih deras, tapi api di dadanya mulai menyala. Bukan api kemarahan yang membabi buta, melainkan api keadilan yang siap membakar segala kebohongan Reza. Anjani tidak bisa langsung memejamkan mata meskipun tubuhnya sudah hangat dan perutnya sudah terisi sup ayam buatan Bu Lestari. Ia berbaring di kamar tamu yang luasnya 2 kali lipat dari kamar utamanya di rumah sebelah. Langit-langit kamar itu tinggi, dihiasi lampu kristal yang indah. Namun, pikirannya melayang mundur, kembali ke masa 6 bulan lalu. Mencari tahu di mana letak kesalahannya hingga ia tidak menyadari suaminya telah berubah menjadi monster. Ingatannya berputar pada suatu malam di bulan Oktober. Saat itu, perubahan sikap Reza mulai terasa sangat drastis. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Anjani terbangun karena haus dan mendapati Reza duduk di meja makan dengan lampu remang-remang. Suaminya itu masih mengenakan kemeja kerja yang kusut, dasinya sudah longgar, dan lengan kemejanya digulung hingga siku. Di hadapannya, sebuah laptop menyala dan 2 gelas kopi yang sudah kosong. Mas, belum tidur? Tanya Anjani lembut sambil mendekat. Reza tersentak kaget. Gerakannya sangat mencurigakan. Ia buru-buru menutup layar laptopnya dengan kasar, menimbulkan bunyi klep yang nyaring di kesunyian malam. Wajahnya berkeringat, padahal AC di ruangan itu menyala dingin. Kamu ngapain sih ngagetin aja? Bentak Reza. Matanya merah. Ada lingkaran hitam di bawahnya. Napasnya memburu, seperti orang yang baru saja lari maraton. Aku cuma mau ambil minum. Mas, aku lihat kamu belum tidur. Jadi aku tanya, kamu sakit? Anjani mencoba menyentuh kening suaminya, tapi Reza menepis tangan itu dengan kasar. Aku sibuk.
Kamu tahu kan aku baru saja dipromosikan jadi direktur keuangan? Tanggung jawabku besar. Anjani, aku harus mengawasi arus kas perusahaan, memantau investasi, banyak yang harus diurus. Jangan ganggu aku dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Anjani terdiam, menarik tangannya kembali. Maaf, Mas. Aku cuma khawatir. Akhir-akhir ini kamu sering marah-marah. Ya karena kamu tidak becus mengatur rumah. Reza berdiri, mulai mondar-mandir di dapur yang sempit itu. Bulan ini pengeluaran kita bengkak lagi. Listrik naik. Uang belanja kamu habis terus. Kamu pikir aku mencetak uang di kantor? Mas, uang belanja bulan ini justru Mas Reza potong setengahnya. Anjani mengingatkan dengan sabar, meski hatinya sakit. Aku sudah berhemat. Aku tidak beli skincare. Aku masak sendiri, bahkan aku menunda servis motor metiku. Alah, alasan. Potong Reza cepat. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponselnya yang bergetar. Anjani sempat melirik sekilas ke layar ponsel itu. Ada notifikasi pesan masuk dari nama kontak, admin VIP. Admin VIP? Siapa itu? Klien penting? Batin Anjani bertanya-tanya. Reza membaca pesan itu, dan wajahnya yang tadi tegang berubah menjadi pucat. Lalu sedetik kemudian berubah menjadi penuh harap yang aneh. Ia menatap Anjani dengan tatapan yang tiba-tiba melunak, namun terasa palsu. Sayang. Reza mendekati Anjani, memegang kedua bahu istrinya. Perubahan mood yang secepat kilat ini justru membuat Anjani merinding. Maaf ya, Mas tadi emosi. Mas cuma stres di kantor. Proyek besar sedang berjalan. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Jawab Anjani lirih. Begini, Mas butuh bantuan kamu. Reza menjilat bibirnya yang kering. Tanda ia sedang gugup. Ada peluang investasi bagus dari rekan bisnis Mas. Ini rahasia. Cuma orang dalam yang tahu. Kalau kita taruh modal sekarang, bulan depan bisa balik 3 kali lipat. Mas butuh dana segar malam ini juga. Anjani mengerutkan kening. Dana dari mana, Mas? Tabungan kita kan sudah menipis buat renovasi atap bulan lalu. Perhiasan kamu, kata Reza cepat. Kalung dan gelang emas pemberian ibumu. Jual itu dulu, atau gadaikan. Besok Mas transfer balik 2 kali lipat. Fendi. Anjani memegang lehernya secara refleks. Kalung itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya yang tersisa. Mas, ini kenang-kenangan ibu. Anjani. Nada suara Reza meninggi lagi. Emosinya tidak stabil. Kamu mau suami kamu sukses enggak? Kamu mau kita kaya enggak? Mas ini direktur. Malu kalau enggak ikut investasi bareng kolega lain. Kamu mau Mas diketawain di kantor karena enggak punya modal? Di mana bakti kamu sebagai istri? Malam itu, dengan berat hati dan di bawah tekanan manipulasi psikologis Reza, Anjani menyerahkan perhiasannya. Reza langsung menyambar kotak perhiasan itu dan pergi keluar rumah jam 3 pagi dengan alasan menemui investor. Sekarang, berbaring di kamar mewah Bu Lestari, Anjani menyadari betapa butanya ia waktu itu. Tidak ada investor jam 3 pagi. Tidak ada proyek rahasia. Yang Anjani ingat, setelah malam itu, Reza makin sering meminta uang. Kadang dengan manis, seringkali dengan bentakan. Barang-barang di rumah mulai hilang satu persatu. Laptop lama Anjani, kamera digital, bahkan BPKB motor. Alasannya selalu sama, investasi bisnis, dana talangan proyek, atau menjamu klien VIP. Dan kebohongan tentang jabatan itu. Anjani mulai meragukannya sebulan yang lalu. Saat ia tidak sengaja bertemu salah satu teman kantor Reza di minimarket. Teman itu menyapanya dengan sopan, tapi ketika Anjani bertanya, "Gimana rasanya dipimpin Mas Reza sekarang?" Teman itu tampak bingung. "Dipimpin? Maksudnya gimana, Mbak Anjani?" "Reza kan masih satu divisi sama saya di bagian General Affair. Dia bukan atasan saya," jawab teman itu polos. Saat itu Anjani tertawa canggung dan mengira teman itu bercanda atau ia salah informasi. Ia memilih percaya pada suaminya. Ia memilih menutup mata.
Tapi malam ini, di bawah atap rumah ibunda dari bos suaminya yang asli, semua kepingan puzzle itu menyatu. Reza bukan direktur. Reza berbohong soal jabatannya untuk menutupi kemana perginya uang-uang itu. Reza bukan sedang membangun masa depan mereka. Dia sedang menggali kuburan mereka berdua. Dan yang paling menyakitkan, Anjani baru sadar bahwa seringkali saat Reza sedang menatap layar ponselnya dengan intens sambil bergumam, "Ayo, ayo, pecah-pecah." Itu bukan sedang melihat grafik saham. Itu adalah mantra seorang pecandu yang sedang menunggu putaran mesin slot berhenti. Air mata kembali menetes di pipi Anjani, membasahi bantal sutra yang mahal itu. Tapi kali ini, ia tidak menyekanya. Ia membiarkannya mengalir sebagai tanda duka cita untuk pernikahannya yang sudah mati. "Cukup," bisik Anjani pada kegelapan kamar. "Cukup aku jadi istri bodoh. Besok, aku akan mengambil kembali harga diriku." Di luar, hujan mulai reda, menyisakan gerimis yang sepi. Namun, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai esok pagi. Cahaya matahari pagi yang menembus tirai jendela kamar tamu Bu Lestari belum mampu menghapus ingatan kelam Anjani tentang malam penemuan itu. Sebuah malam, tepat 1 bulan sebelum Reza mengusirnya keluar rumah, yang menjadi titik balik kesadaran Anjani. Saat itu, jarum jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasana rumah begitu sunyi, hanya terdengar dengkuran kasar Reza yang tertidur pulas di sofa ruang tengah. Malam itu Reza pulang dalam keadaan kacau. Bau alkohol menyengat dari napasnya, kemejanya berantakan, dan ia meracau tidak jelas sebelum akhirnya ambruk tak sadarkan diri. Anjani yang berniat memapahnya pindah ke kamar tidur mengurungkan niat karena tubuh suaminya terlalu berat. Ia hanya menyelimuti Reza dengan selimut tipis, menatap wajah laki-laki yang semakin hari semakin asing itu dengan pandangan nanar. Saat Anjani hendak beranjak kembali ke kamar, matanya tertumbuk pada benda pipih yang tergeletak di karpet, tepat di samping tangan Reza yang terkulai. Ponsel pintar keluaran terbaru milik Reza. Benda yang selama 6 bulan terakhir dijaga Reza bak harta karun negara. Benda yang selalu dibawa ke kamar mandi, ditaruh di bawah bantal saat tidur, dan memiliki kata sandi yang diganti setiap minggu. Namun malam itu, mungkin karena terlalu mabuk atau ceroboh, layar ponsel itu masih menyala redup. Reza lupa menguncinya. Jantung Anjani berdegup kencang. Ada pertarungan batin yang hebat di dadanya. Sebagian dirinya berteriak untuk tidak menyentuh privasi suaminya, tapi bagian lain, insting seorang istri yang merasa dikhianati, mendorong tangannya untuk bergerak. Dengan tangan gemetar, Anjani berlutut perlahan di samping sofa. Ia menahan napas, takut gerakan sekecil apapun akan membangunkan Reza. Anjani meraih ponsel itu. Layarnya masih menampilkan aplikasi pesan instan yang terbuka. Nama kontak di bagian paling atas membuat darah Anjani berdesir panas. "Bella cantik." Tanpa sadar, air mata Anjani menetes saat ibu jarinya mulai menggulir layar ke atas. Membaca riwayat percakapan yang begitu menyakitkan. Kata-kata manis, panggilan sayang, dan janji-janji masa depan yang dulu hanya milik Anjani, kini diobral murah kepada wanita bernama Bella itu. "Sayang, kapan kamu ceraikan istri mandul itu? Katanya kamu nggak betah." Tulis Bella 2 hari yang lalu. Dada Anjani sesak. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar isak tangisnya tidak pecah. Reza membalas pesan itu dengan kalimat yang meremukkan hati. "Sabar ya, Bel. Aku lagi cari cara biar dia pergi tanpa minta harta gono gini. Rumah ini harus jadi milik kita." Anjani merasa dunianya runtuh. Ternyata selama ini Reza bukan hanya sibuk kerja, tapi sibuk menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Namun, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu yang lebih dalam saat Anjani membaca pesan-pesan berikutnya. Pola percakapan mereka aneh. Bella tidak seperti selingkuhan pada umumnya yang meminta tas atau sepatu. Bella selalu membahas modal dan putaran. "Akun Hoki 88. Kamu passwordnya masih sama kan, Yang? Biar aku bantu cek pola gacornya malam ini. Katanya server lagi bocor." Tulis Bella lagi. "Masih. Bel, tadi aku udah deposit 50 juta. Itu uang kas kantor yang aku ambil pakai data palsu."
Please, bikin menang ya. Kalau ini tembus, kita bisa liburan ke Eropa, balas Reza. Mata Anjani membelalak lebar. 50 juta? Uang kas kantor? Data palsu? Jemari Anjani dengan cepat keluar dari aplikasi pesan dan membuka aplikasi mobile banking Reza. Karena ponsel sudah terbuka kuncinya, akses ke aplikasi keuangan menjadi lebih mudah, apalagi Reza menggunakan PIN standar tanggal lahir mereka. Satu-satunya hal romantis yang tersisa namun kini terasa ironis. Saat saldo rekening terpampang, Anjani nyaris menjatuhkan ponsel itu. Saldo utama Reza hanya tersisa ratusan ribu rupiah. Namun, yang mengerikan adalah riwayat mutasinya. Ada aliran dana masuk yang sangat besar, puluhan hingga ratusan juta, yang langsung ditransfer keluar ke rekening-rekening tidak dikenal dalam hitungan menit. Anjani memeriksa notifikasi email yang terhubung. Di sana, ia menemukan puluhan surat tagihan dari aplikasi pinjaman online. Bukan hanya satu atau dua aplikasi, tapi belasan. Dan yang membuat lutut Anjani lemas, beberapa tagihan itu menggunakan nama kerabat jauh Reza yang datanya disalahgunakan. Anjani kembali mengecek galeri foto untuk mencari bukti lain. Di folder dokumen, ia menemukan foto-foto KTP milik beberapa karyawan kantor Reza, lengkap dengan slip gaji mereka. Ada juga tangkapan layar percakapan Reza dengan seseorang yang diduga rentenir, di mana Reza menjaminkan sertifikat rumah mereka, rumah yang dibeli dengan uang warisan ayah Anjani, sebagai jaminan utang judi yang ia sebut sebagai investasi trading. Dia bukan hanya pengkhianat, desis Anjani dalam hati. Kemarahannya mulai mengkristal menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Dia kriminal. Malam itu, Anjani tidak membangunkan Reza. Ia tidak berteriak atau memukul suaminya. Dengan ketenangan yang menakutkan, Anjani mengambil ponselnya sendiri. Ia memotret setiap percakapan dengan Bella, setiap bukti transfer judi online, setiap foto dokumen kantor yang dicuri, dan setiap ancaman rentenir. Ia merekam layar ponsel Reza, menggulir bukti-bukti itu perlahan agar terbaca jelas. Hampir 1 jam Anjani mengumpulkan semua aib suaminya. Setelah memastikan semua data tersalin aman ke penyimpanan awan, cloud, miliknya yang tersembunyi, Anjani meletakkan kembali ponsel Reza di posisi semula, persis seperti saat ia menemukannya. Ia menatap wajah Reza yang masih tertidur pulas tanpa dosa. Wajah yang dulu ia cintai, kini terlihat seperti topeng yang retak. Anjani berdiri, menghapus air matanya dengan kasar. Malam itu, Anjani bersumpah dalam hati. Ia tidak akan menegur Reza sekarang. Ia akan membiarkan Reza merasa aman, merasa pintar, dan merasa di atas angin. Anjani akan menunggu momen paling tepat untuk menjatuhkan bom atom yang baru saja ia rakit ini. Reza berpikir Anjani adalah istri bodoh yang bisa dibohongi. Tapi malam itu, Anjani telah memegang senjata yang bisa menghancurkan hidup Reza dalam sekejap mata. Bukti perselingkuhan, bukti perjudian ilegal, dan bukti penggelapan dana perusahaan. Tidurlah yang nyenyak, Mas. Bisik Anjani lirih sebelum meninggalkan ruangan itu. Karena sebentar lagi, kamu tidak akan bisa tidur tenang seumur hidupmu. Kembali ke masa kini. Aroma kopi Arabica yang harum dan roti panggang menyeruak masuk ke indera penciuman Anjani, membangunkannya dari lamunan masa lalu. Ia membuka mata, menatap langit-langit kamar mewah Bu Lestari. Tubuhnya terasa lebih segar setelah tidur beberapa jam, meskipun batinnya masih menyisakan luka. Pintu kamar diketuk pelan. Seorang asisten rumah tangga berseragam rapi masuk dengan senyum ramah. Selamat pagi, Bu Anjani. Ibu Lestari menunggu di ruang makan untuk sarapan. Mari saya antar. Anjani bangkit, merapikan rambutnya yang sedikit kusut. Ia berjalan keluar kamar, melewati lorong rumah yang dihiasi lukisan-lukisan mahal. Di ruang makan yang menghadap ke taman belakang yang asri, Bu Lestari sudah duduk dengan anggun. Namun, ia tidak sendiri. Di seberangnya, duduk seorang pria muda berjas rapi dengan aura wibawa yang kuat. Pria itu menoleh saat Anjani masuk. Wajahnya tegas namun tatapannya sopan. Anjani mengenali wajah itu. Wajah yang pernah ia lihat di majalah bisnis yang sering dipamerkan Reza, meski Reza mengaku-aku pria itu sebagai
teman nongkrongnya. Itu adalah Adrian Pradana, CEO perusahaan tempat Reza bekerja, sekaligus atasan tertinggi yang sebenarnya. Selamat pagi, Anjani. Duduklah. Sapa Bu Lestari hangat. Kenalkan, ini anak ibu, Adrian. Adrian berdiri dan mengulurkan tangan. Selamat pagi, Bu Anjani. Maaf atas kejadian yang menimpa Anda semalam. Ibu saya sudah menceritakan semuanya. Anjani menjabat tangan itu dengan canggung. Selamat pagi, Pak Adrian. Terima kasih banyak. Saya malu sekali merepotkan. Tidak ada yang merepotkan untuk membela kebenaran, jawab Adrian tegas sambil mempersilakan Anjani duduk. Di atas meja makan, di samping piring sarapan Anjani, tergeletak tas tangan kecil miliknya yang semalam ikut terlempar ke lumpur. Tas itu sudah bersih, dikeringkan dengan baik. Supir saya mengambilnya subuh tadi dari halaman depan rumahmu saat suamimu masih tidur. Jelas Bu Lestari seolah bisa membaca pikiran Anjani. Ponselmu ada di dalamnya. Semuanya aman. Anjani menghela napas lega. Ia segera membuka tas itu, mengambil ponselnya. Untunglah ponsel itu masih berfungsi meski sempat terkena cipratan air. Inilah kuncinya. Akses ke penyimpanan awan tempat ia menyimpan semua senjata pemusnah Reza. Pak Adrian. Anjani memulai pembicaraan. Suaranya terdengar serius. Hilang sudah nada getar ketakutan yang semalam ia tunjukkan. Kini, yang ada adalah nada seorang wanita yang siap berperang. Saya tahu Pak Adrian mungkin bingung kenapa saya ada di sini. Tapi ada sesuatu yang harus Bapak lihat. Ini menyangkut perusahaan Bapak. Adrian meletakkan cangkir kopinya. Ia menatap Anjani dengan intens. Soal Reza. Benar. Anjani mengangguk. Ia membuka ponselnya, mengakses folder tersembunyi berisi bukti-bukti yang ia kumpulkan sebulan lalu, dan menyerahkannya pada Adrian. Suami saya, Reza, bukan hanya selingkuh. Dia menggunakan data karyawan lain untuk pinjaman online ilegal, dan yang lebih parah, dia mentransfer uang kas kantor ke situs judi online melalui akun-akun palsu. Ruang makan itu hening seketika. Hanya terdengar suara detak jam dinding kuno. Adrian menggeser layar ponsel Anjani. Matanya bergerak cepat membaca satu persatu bukti tangkapan layar mutasi rekening dan percakapan Reza dengan Bella. Wajah Adrian mengeras. Rahangnya menegang. Kurang ajar, desis Adrian pelan, tapi penuh penekanan. Saya sudah mencurigai adanya kebocoran dana di divisi keuangan sejak 3 bulan lalu. Audit internal kesulitan melacaknya karena pelakunya pandai memanipulasi laporan pembukuan. Ternyata tikusnya ada di bawah hidung saya sendiri. Adrian menatap Anjani dengan rasa hormat yang baru. Bukti ini sangat kuat, Bu Anjani. Tanggal, jam, dan nomor rekening tujuan semuanya jelas. Dengan ini, saya bisa langsung mengirim polisi untuk menyeretnya dari rumah sekarang juga. Adrian sudah bersiap mengambil ponselnya untuk menelepon kepala keamanan kantor. Tapi Anjani mengangkat tangan, menahannya. Jangan, Pak. Cegah Anjani. Matanya berkilat tajam. Jangan tangkap dia sekarang. Adrian dan Bu Lestari menatap Anjani heran. Kenapa? Dia sudah menyakitimu dan mencuri uangku. Tanya Adrian. Kalau Bapak menangkapnya sekarang, dia hanya akan merasa sebagai korban nasib sial. Dia akan masuk penjara, tapi egonya tidak akan hancur. Anjani menjelaskan dengan dingin. Saya ingin dia hancur sehancur-hancurnya. Saya ingin dia terbang tinggi dulu, merasa menang, merasa berhasil membuang saya, lalu kita jatuhkan dia tepat saat dia merasa menjadi raja. Bu Lestari tersenyum tipis, mengangguk setuju. Wanita cerdas. Pembalasan terbaik memang harus disajikan dingin. Anjani melanjutkan rencananya. Hari ini dia pasti akan pergi ke kantor atau membawa selingkuhannya ke rumah. Merasa bebas karena saya sudah tidak ada. Pak Adrian, tolong blokir semua akses keuangannya tepat saat dia ingin pamer. Buat dia panik. Buat dia sadar bahwa tanpa curian dan tanpa istri yang dia hina, dia hanyalah sampah. Adrian berpikir sejenak. Lalu sudut bibirnya terangkat membentuk senyum licik. Baik. Saya suka rencanamu.
Saya akan instruksikan tim IT untuk membekukan akun payroll dan akses korporatnya jam 9 pagi ini. Tepat saat jam sarapan. Bu Lestari kemudian berdiri, menepuk tangan sekali memanggil asistennya. Nah, kalau strateginya sudah matang, sekarang giliran persiapan mental dan visual. Anjani, kamu tidak boleh menemui suamimu dengan wajah sedih sisa semalam. Maksud ibu? Tanya Anjani bingung. Kamu akan keluar dari gerbang rumah ini bukan sebagai korban yang terusir, kata Bu Lestari sambil menunjuk ke arah kamar ganti pribadinya. Kamu akan keluar sebagai wanita berkelas yang baru saja lepas dari beban sampah. Kita akan dandani kamu. Saya punya koleksi gaun yang mungkin pas untukmu. Adrian, siapkan mobil terbaikmu dan supir. Kita antar Anjani. Menyapa suaminya. 1 jam kemudian, transformasi itu terjadi. Anjani berdiri di depan cermin besar kamar Bu Lestari. Sosok wanita lusuh yang kedinginan semalam telah lenyap. Kini, di pantulan cermin, berdiri seorang wanita anggun mengenakan gaun terusan selutut berwarna merah marun yang elegan, warna keberanian. Rambutnya yang panjang digerai indah dengan gelombang di ujungnya. Wajahnya dipoles riasan natural namun tegas, menonjolkan matanya yang tajam. Di lehernya melingkar kalung mutiara sederhana namun mewah milik Bu Lestari. Anjani menyentuh pipinya sendiri, seolah tak percaya. Rasa percaya diri yang selama ini dikubur oleh hinaan Reza perlahan bangkit kembali. Ia bukan lagi istri yang bisa dibentak dan disuruh-suruh. Ia adalah pemegang kartu as. Cantik, puji Bu Lestari yang berdiri di belakangnya. Ingat, nak, tegakkan kepalamu. Jangan biarkan dia melihat setitik pun ketakutan di matamu. Anjani mengangguk mantap. Ia mengambil napas panjang, mengisi paru-parunya dengan kekuatan baru. Saya siap, Bu, ucap Anjani. Di luar, mobil sedan hitam mengkilap milik Adrian sudah menunggu dengan mesin menyala. Anjani melangkah keluar rumah Bu Lestari dengan langkah pasti. Ia tahu, di balik tembok rumah sebelah, Reza mungkin sedang tertawa lepas, merayakan kemerdekaannya. Tapi Reza tidak tahu bahwa tawa itu adalah tawa terakhirnya. Anjani akan memastikan hari ini menjadi hari terburuk dalam hidup suaminya. Perang telah dimulai, dan Anjani sudah memegang tombol peluncurnya. Matahari pagi muncul dengan sinar yang menyilaukan, seolah mengejek sisa-sisa genangan air hujan yang semalam menenggelamkan harga diri Anjani. Namun, bagi Reza, pagi ini adalah pagi paling cerah dalam hidupnya. Ia terbangun di kamar utama yang luas dengan perasaan menang yang meluap-luap. Tidak ada lagi suara langkah kaki Anjani yang menyiapkan sarapan. Tidak ada lagi omelan tentang listrik yang harus dihemat. Dan tidak ada lagi tatapan mata istrinya yang seolah menuduhnya menyembunyikan sesuatu. Reza merentangkan tangannya, menghirup udara kebebasan. Akhirnya, gumamnya sambil tersenyum lebar menatap langit-langit kamar. Rumah ini jadi milikku sepenuhnya. Sebentar lagi Bella bisa pindah ke sini. Dengan semangat berapi-api, Reza bangkit dari tempat tidur. Ia bersiul kecil sambil memilih setelan jas terbaiknya. Jas abu-abu metalik yang ia beli bulan lalu menggunakan uang kas kantor yang ia samarkan sebagai biaya operasional. Ia merasa gagah, merasa kaya, dan merasa tak tersentuh. Di benaknya, Anjani pasti sekarang sedang menangis di pinggir jalan, atau mungkin menumpang di pos satpam kompleks dengan baju basah kuyup. Bayangan penderitaan istrinya itu justru membuat Reza semakin merasa berkuasa. Setelah menyisir rambutnya dengan gaya pomade yang klimis, Reza berjalan keluar rumah. Ia berniat pergi ke kantor sebentar untuk menunjukkan wajah direkturnya, lalu menjemput Bella untuk makan siang mewah. Saat membuka pintu depan, udara pagi yang segar menyambutnya. Namun, senyum di bibir Reza perlahan memudar ketika matanya menangkap pemandangan tak biasa di depan gerbang rumah tetangganya, Bu Lestari. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, jenis luxury class yang harganya miliaran rupiah, terparkir anggun di sana. Seorang supir berseragam rapi berdiri tegap di samping pintu penumpang belakang yang terbuka. Cih, decih Reza sinis. Nenek lampir sebelah kedatangan tamu rupanya. Paling anak-anaknya yang mau minta warisan. Reza berjalan menuju mobilnya sendiri,
sebuah City Car kredit yang sudah menunggak 2 bulan. Saat ia hendak membuka pintu mobilnya, gerakan Reza terhenti. Dari gerbang rumah Bu Lestari, keluar seorang wanita. Reza menyipitkan mata, silau oleh pantulan cahaya matahari. Wanita itu mengenakan gaun merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan lekuk tubuh yang elegan namun sopan. Rambutnya yang hitam berkilau tergerai indah, melambai ditiup angin pagi. Sepatu hak tingginya mengetuk aspal dengan irama percaya diri. Reza terpana sesaat. Cantik sekali, batinnya. Naluri buaya daratnya langsung bereaksi. Namun, saat wanita itu menoleh ke arahnya dan membuka kacamata hitam yang dipakainya, jantung Reza seolah berhenti berdetak. Lututnya lemas seketika. Itu Anjani. Tapi itu bukan Anjani yang semalam ia seret seperti sampah. Itu bukan Anjani yang memohon sambil menggigil kedinginan. Wanita di hadapannya ini bersinar, tatapannya tajam setajam silet, dan aura di sekelilingnya begitu mengintimidasi. Anjani. Reza tergagap. Suaranya terdengar bodoh. Ngapain kamu di situ? Dan baju siapa yang kamu pakai itu? Kamu mencuri dari nenek sebelah, ya? Anjani tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan mendekati pagar pembatas rumah mereka yang rendah. Ia menatap Reza dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan yang selama ini selalu Reza berikan padanya. Kini, posisi itu berbalik. Selamat pagi, Mas. Sapa Anjani dengan senyum miring yang dingin. Kulihat kau sudah rapi. Mau pergi menipu siapa lagi hari ini? Wajah Reza memerah padam. Rasa kagetnya berubah menjadi amarah. Bagaimana mungkin istri yang sudah ia buang bisa terlihat begitu berkelas dalam semalam? Tutup mulutmu, bentak Reza, mencoba mengembalikan dominasinya. Jangan belagu mentang-mentang ditolong tetangga. Asal kamu tahu ya, Bu Lestari itu cuma nenek tua bawel. Kamu nggak akan dapat apa-apa dari dia selain ceramah. Cepat pergi dari sini sebelum aku panggil satpam komplek untuk mengusir gelandangan. Anjani tertawa kecil. Tawa yang renyah namun menusuk. Gelandangan? Hati-hati dengan ucapanmu, Mas. Terkadang, roda nasib berputar lebih cepat daripada putaran slot judimu. Reza tersentak. Kata, slot judi, yang keluar dari mulut Anjani membuatnya panik sesaat. Maksud kamu apa? Jangan ngawur. Anjani mengedikan bahu santai, lalu berbalik menuju mobil mewah yang menunggunya. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia menoleh lagi pada Reza yang masih mematung dengan wajah bingung dan marah. Nikmati sarapanmu, Mas. Nikmati selagi bisa, ucap Anjani penuh arti. Dan satu lagi, kuharap kau tidak tersedak saat melihat saldo rekeningmu nanti. Semoga harimu menyenangkan. Anjani masuk ke dalam mobil, dan supir langsung menutup pintu dengan halus. Mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan Reza yang berdiri kaku di depan rumahnya yang sepi. Perasaan tidak enak mulai menjalar di perut Reza. Kalimat terakhir Anjani terngiang-ngiang di kepalanya seperti mantra kutukan. Tersedak saat melihat saldo rekening. Dengan tangan gemetar, Reza merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponsel. Ia segera membuka aplikasi mobile banking. Jantungnya berdegup kencang saat lingkaran loading berputar di layar. Ah, paling dia cuma menggertak. Hibur Reza pada dirinya sendiri. Dia kan gak tahu PIN aku. Layar ponsel berubah. Halaman utama akun bank terbuka. Mata Reza melotot, nyaris keluar dari kelopaknya. Angka yang tertera di sana bukan lagi jutaan rupiah sisa gajinya yang belum sempat ia depositkan ke situs judi. Saldo, 0 rupiah. Apa? Teriak Reza histeris. Ia mencoba merefresh halaman itu berkali-kali, mengira ini gangguan sinyal. Tapi angkanya tetap 0. Lebih parah lagi, muncul notifikasi pop-up berwarna merah di layar. Akun Anda dibekukan sementara oleh pihak bank atas permintaan otoritas terkait dan perusahaan. Dibekukan? Perusahaan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di pelipis Reza. Ia beralih ke aplikasi dompet digital. Ia mencoba membuka aplikasi kartu kredit. Akses ditolak. Semua akses keuangannya mati total.
Reza merasa seolah oksigen di sekitarnya tersedot habis. Ia tidak punya uang tunai di dompet. Bensin mobilnya tinggal 1 strip. Ia terisolasi. Ketakutan yang amat sangat mulai merayapi tulang punggungnya. Bayangan Anjani yang tersenyum sinis tadi kembali melintas. "Apa yang kamu lakukan, Anjani?" teriak Reza frustrasi pada udara kosong. "Sialan! Ini pasti ulah nenek sihir sebelah yang punya koneksi." Reza panik. Ia harus segera ke kantor. Ia harus bicara pada bagian HRD atau keuangan. Pasti ada kesalahan sistem. Ya, ini pasti error massal. Dengan tangan gemetar dan napas memburu, Reza masuk ke mobil city car-nya, membanting pintu, dan tancap gas. Ia tidak peduli bensinnya tipis. Ia harus menyelamatkan hidupnya. Tanpa ia sadari, ia sedang berkendara menuju perangkap yang sudah disiapkan dengan rapi untuknya. Perjalanan ke kantor terasa seperti neraka bagi Reza. Jalanan macet parah, dan setiap detik yang berlalu membuat kepanikan di dadanya semakin menjadi-jadi. Sesampainya di gedung perkantoran mewah di pusat kota, Reza langsung berlari menuju gerbang masuk. Ia menempelkan kartu identitas karyawannya ke mesin tap di pintu putar lobi. Tit! Tit! Lampu merah menyala berkedip-kedip. Palang pintu tidak terbuka. "Sial, kenapa lagi ini?" umpat Reza sambil memukul mesin itu. Satpam lobi yang biasanya hormat padanya kini mendekat dengan tatapan curiga. "Maaf Pak Reza, akses Bapak ditolak sistem. Bapak tidak diizinkan masuk," kata satpam itu tegas. "Jangan gila kamu. Saya direktur keuangan. Buka pintunya atau saya pecat kamu," bentak Reza. Urat lehernya menonjol. "Maaf Pak, ini instruksi langsung dari Pak Adrian, CEO kita. Bapak diminta pulang dan menunggu surat resmi," jawab satpam itu tanpa rasa takut sedikit pun. Reza mundur selangkah. Kakinya goyah. "Adrian?" Bos besar yang jarang terlihat itu turun tangan langsung. Dunia Reza mulai berputar. Ia sadar ia tidak bisa memaksa masuk. Orang-orang di lobi mulai berbisik-bisik melihatnya. Malu dan panik bercampur jadi satu. Reza berbalik dan lari kembali ke parkiran. Ia butuh pelarian. Ia butuh penenang. Tangannya secara otomatis mendial nomor Bella. "Halo, Yang? Kamu di mana?" Suara manja Bella terdengar di ujung telepon, menjadi satu-satunya oase di tengah gurun kepanikan Reza. "Bella, aku jemput kamu sekarang. Kita ke rumahku. Ada masalah di kantor. Sistem error semua. Aku butuh kamu," kata Reza dengan napas tersengal. "Ya ampun, kasihan banget sayangku. Ya udah sini jemput aku. Nanti aku pijitin biar rileks," jawab Bella manis. Setengah jam kemudian, Reza sudah bersama Bella di dalam mobil. Bella adalah wanita muda dengan penampilan glamor yang sedikit berlebihan, bulu mata palsu yang tebal, kuku acrilik panjang yang dicat merah menyala, dan pakaian ketat yang memamerkan tubuhnya. Sepanjang perjalanan, Bella terus bertanya tentang modal untuk main nanti malam, tapi Reza terus mengalihkan pembicaraan dengan alasan dompetnya tertinggal. Sesampainya di rumah, Reza merasa sedikit lega. Setidaknya ia masih punya rumah ini. Ia akan menenangkan diri, lalu memikirkan cara menggadaikan BPKB mobil atau barang elektronik untuk mendapatkan uang tunai. Ia menuntun Bella masuk ke halaman. "Ini rumah kamu, Yang? Wah, lumayan juga ya," komentar Bella sambil mengunyah permen karet. Matanya menilai harga properti itu dengan tatapan licik. "Iya, masuklah. Anggap rumah sendiri. Istriku yang dulu sudah aku usir, jadi kita bebas," kata Reza sambil membuka pintu depan yang ternyata tidak terkunci. "Loh, kok enggak dikunci?" Reza mendorong pintu itu lebar-lebar. Langkahnya terhenti mendadak di ambang pintu. Bella yang berjalan di belakangnya menabrak punggung Reza. "Kenapa berhenti sih, Yang?" protes Bella. Reza tidak menjawab. Matanya terbelalak menatap ruang tamu rumahnya. Di sana, duduk dengan santai di sofa miliknya, adalah 3 orang yang paling tidak ingin ia temui dalam situasi seperti ini. Anjani duduk di tengah dengan kaki disilang anggun, masih mengenakan gaun merah marun yang memukau.
Di sebelah kirinya duduk Bu Lestari yang menatap Reza dengan tatapan jijik. Dan di sebelah kanannya duduk seorang pria berjas rapi yang membuat darah Reza membeku. Adrian Pradana, sang CEO. Selamat datang di rumah saya, Reza, kata Anjani tenang, memecah keheningan yang mencekam. Kalian, ngapain kalian di sini? Ini rumahku. Keluar, teriak Reza, tapi suaranya terdengar sumbang karena ketakutan. Adrian berdiri perlahan. Aura kekuasaannya memenuhi ruangan sempit itu. Ia melemparkan sebuah map tebal berwarna biru ke atas meja kaca di hadapan Reza. Suara benturan map itu terdengar keras. Rumahmu. Adrian tersenyum sinis. Sepertinya kamu lupa membaca klausul kontrak kerja. Segala aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi perusahaan bisa disita sebagai ganti rugi. Dan berdasarkan audit pagi ini, kamu sudah menggelapkan 5 miliar rupiah. Reza gemetar hebat. Bella di belakangnya mulai terlihat gelisah. Matanya melirik ke arah pintu keluar. Itu fitnah. Saya tidak mengambil uang sebanyak itu. Elak Reza. Keringat dingin membasahi punggungnya. Fitnah. Anjani tertawa kecil. Ia mengambil tablet yang ada di meja, lalu menyalakan layar besar TV di ruang tamu yang terhubung dengan tablet itu. Di layar TV, terpampang jelas semua bukti yang Anjani kumpulkan. Chat mesra Reza dengan Bella, bukti transfer ke situs judi, dan data pinjaman online atas nama karyawan lain. Reza ternganga. Kamu tahu semuanya. Tentu saja, jawab Anjani tajam. Aku bukan istri bodoh yang cuma bisa masak. Mas, aku melihat semuanya saat kamu mabuk. Reza jatuh berlutut di lantai. Ia merasa terpojok. Ia menoleh pada Bella, mencari dukungan. Bella, bantu aku jelasin ke mereka. Uang itu aku pakai buat modal kita kan? Buat investasi yang kamu bilang itu? Kamu bilang punya orang dalam yang bisa balikin uangnya 3 kali lipat kan? Reza merangkak mendekati kaki Bella, memegang tangan wanita itu. Bel, bilang sama mereka kalau uang itu aman. Kita bisa tarik sekarang kan? Kita bayar balik ke perusahaan. Suasana hening sejenak. Semua mata tertuju pada Bella. Wanita itu tiba-tiba melepaskan tangan Reza dengan kasar, seolah menyentuh kotoran. Wajah manisnya berubah menjadi dingin dan kejam. Apaan sih lo? Kenal juga enggak? Main pegang-pegang aja, kata Bella ketus, mundur menjauh. Reza melongo. Apa? Sayang, ini aku Reza kita kan. Stop, potong Anjani. Ia menekan tombol di tabletnya lagi. Layar TV berubah menampilkan sebuah data teknis. Pelacakan IP address dan struktur server situs judi tempat Reza bermain. Reza, kamu itu memang bodohnya murni, bukan buatan, kata Anjani dengan nada kasihan yang dibuat-buat. Lihat layar itu. Situs, Hoki 88. Tempat kamu menghabiskan 5 miliar uang kantor itu situs palsu. Itu bukan situs judi internasional. Anjani menunjuk ke arah Bella. Situs itu offline. Servernya ada di laptop wanita di sebelahmu itu. Selama ini kamu tidak pernah berjudi melawan mesin atau bandar di luar negeri. Setiap rupiah yang kamu depositkan, langsung masuk ke dompet kripto pribadi Bella. Reza menoleh patah-patah ke arah Bella. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya berusaha mencerna fakta bahwa ia telah menipu perusahaan demi seorang penipu. Big butchering scam, kata Adrian datar. Modus penipuan asmara. Dia memacarimu, membuatmu merasa hebat, lalu menguras hartamu dengan iming-iming investasi atau judi bodong. Kamu bukan pemain, Reza. Kamu cuma babi yang disembelih. Wajah Bella pucat pasi. Ia menyadari kedoknya terbongkar. Ia mencoba lari ke arah pintu, tapi 2 orang polisi berpakaian preman tiba-tiba muncul dari arah dapur dan langsung menahan kedua tangannya. Lepaskan. Saya nggak salah. Cowok ini yang bodoh sendiri mau ngasih duit. Teriak Bella meronta-ronta. Topeng keanggunannya hancur total. Reza masih berlutut di lantai, menatap kosong ke arah Bella yang diseret polisi. Hatinya hancur berkeping-keping. Uangnya habis, jabatannya hilang,
Istrinya pergi, dan wanita yang ia banggakan ternyata hanyalah seorang predator yang memangsanya. Anjani berdiri, berjalan mendekati Reza yang terlihat menyedihkan. Ia menatap mantan suaminya itu dari ketinggian. "Masih mau mengusirku, Mas?" tanya Anjani pelan. Reza mendongak. Matanya basah oleh air mata penyesalan dan ketakutan. "Anjani, maafkan aku tertipu, aku korban." "Ya, kamu korban dari keserakahanmu sendiri," jawab Anjani dingin. "Dan ngomong-ngomong, sertifikat rumah ini sudah digadaikan ke rentenir kan? Bu Lestari sudah menebusnya tadi pagi. Jadi secara teknis, rumah ini sekarang milik Bu Lestari. Dan beliau berbaik hati menghibahkannya padaku sebagai ganti rugi atas penderitaanku." Anjani membungkuk sedikit, membisikkan kalimat terakhir yang mematikan. "Sekarang, siapa yang harus pergi dan menggigil di luar sana, Mas?" Teriakan frustrasi Reza menggema di seluruh ruangan saat polisi kedua datang untuk memborgol tangannya. Istana pasir yang ia bangun di atas kebohongan dan pengkhianatan kini telah tersapu bersih oleh ombak kebenaran yang dibawa Anjani. Suasana di dalam ruang tamu itu terasa begitu mencekam, seolah oksigen menipis seiring dengan runtuhnya ego Reza. Namun, drama sesungguhnya belum berakhir di dalam 4 dinding rumah itu. Adrian memberi isyarat kepada petugas polisi untuk membawa kedua tersangka keluar. "Bawa mereka," perintah Adrian singkat namun tajam. "Tunggu, Pak Adrian. Tolong dengarkan saya. Saya ini aset perusahaan. Saya bisa kembalikan uang itu. Beri saya waktu." Reza meronta saat lengan kekarnya dicengkeram oleh petugas. Borgol besi yang dingin mengunci pergelangan tangannya dengan bunyi klik yang menyakitkan. Bunyi itu seakan menjadi lonceng kematian bagi karir dan kehidupan sosialnya. "Kamu bukan aset, Reza. Kamu liabilitas," jawab Adrian dingin tanpa menoleh lagi. Polisi mulai menyeret Reza dan Bella keluar dari rumah. Bella sudah tidak lagi berteriak. Ia menangis histeris. Maskaranya luntur mengotori wajahnya yang pucat, merutuki nasib sialnya karena tertangkap di rumah korbannya sendiri. Sementara Reza, kakinya seolah berat, diseret paksa melewati pintu depan yang dulu ia banting di hadapan Anjani. Begitu mereka melangkah keluar ke teras, pemandangan di halaman depan membuat lutut Reza semakin lemas. Rupanya, keributan dan teriakan histeris Bella tadi telah memancing perhatian warga komplek. Di depan pagar rumah, puluhan tetangga sudah berkumpul. Mereka bukan sekadar menonton, mereka adalah saksi hidup atas keangkuhan Reza selama ini. Di barisan depan, terlihat Bulan, tetangga yang pernah dimaki Reza karena kucingnya masuk ke halaman. Ada juga Pak RT yang sering diremehkan Reza saat menagih iuran keamanan. Wajah-wajah itu kini menatap Reza bukan dengan rasa hormat atau takut, melainkan dengan tatapan penuh tanda tanya yang bercampur kepuasan. "Ada apa ini? Kok ada polisi?" bisik Intan, salah satu ibu-ibu komplek, cukup keras untuk didengar. "Itu Pak Reza ditangkap? Kasus apa? Narkoba?" sahut yang lain. Reza merasa wajahnya panas, seolah ditampar ribuan kali. Ia, yang selalu memosisikan diri sebagai orang paling sukses dan terpandang di blok itu, kini digiring seperti maling ayam. Ego Reza yang besar tidak bisa menerima penghinaan ini. Di tengah keputusasaan, ia mencoba memutarbalikkan fakta untuk terakhir kalinya. "Tolong, Pak RT, tolong saya," teriak Reza sambil meronta ke arah kerumunan warga. "Ini salah paham. Istri saya bersekongkol dengan orang kaya ini untuk menjebak saya. Anjani selingkuh. Dia mau merebut rumah saya." Kerumunan warga berdengung. Tuduhan Reza sangat keji. Beberapa orang mulai menatap Anjani dengan pandangan ragu. Anjani, yang berdiri di teras didampingi Bu Lestari dan Adrian, merasakan tusukan fitnah itu. Namun, sebelum Anjani sempat membuka mulut untuk membela diri, sosok yang paling dihormati di lingkungan itu maju ke depan. Bu Lestari melangkah turun ke halaman. Tongkat kayunya mengetuk paving blok dengan irama yang membuat semua orang terdiam. Wibawa wanita tua itu membungkam bisik-bisik tetangga. "Diam kamu, Reza." Suara Bu Lestari tidak keras, tapi menggelegar penuh otoritas.
Ia menunjuk wajah Reza dengan tongkatnya. Jangan kotori telinga warga dengan fitnah busukmu lagi. Cukup kamu menipu istrimu. Jangan coba-coba menipu kami semua. Bu Lestari berbalik menghadap para tetangga, lalu berbicara lantang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan saya. Laki-laki ini, Reza, ditangkap bukan karena dijebak. Dia ditangkap karena mencuri uang perusahaan tempatnya bekerja sebanyak 5 miliar rupiah untuk bermain judi online. Suara kaget serempak terdengar dari kerumunan warga. Hah? 5 miliar? Judi online? Bukan cuma itu, lanjut Bu Lestari, membongkar semua borok Reza tanpa ampun. Dia juga menggunakan data KTP beberapa orang untuk pinjaman online ilegal. Dan wanita di sebelahnya itu. Bu Lestari menunjuk Bella yang menunduk malu, adalah penipu sindikat judi yang selama ini memerasnya. Reza ini bukan hanya maling, tapi juga bodoh karena menelantarkan istri sebaik Anjani demi seorang penjahat. Reza ternganga. Habis sudah. Kartu asnya mati. Tidak ada lagi celah untuk berbohong. Dan soal rumah ini, Bu Lestari mengeluarkan sebuah map hijau dari tas tangannya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang melihat. Itu adalah sertifikat hak milik, SHM, rumah tersebut. Reza sudah menggadaikan sertifikat rumah ini ke rentenir seminggu yang lalu. Rumah ini nyaris disita preman. Saya, Lestari, yang menebus sertifikat ini pagi tadi dari tangan rentenir itu. Reza membelalakan mata menatap map hijau itu. Itu benar sertifikat rumahnya. Bagaimana Bu Lestari bisa bergerak secepat itu? Bu Lestari berjalan menghampiri Anjani yang masih berdiri di teras. Dengan gerakan seremonial yang disaksikan seluruh tetangga dan polisi, Bu Lestari menyerahkan map itu ke tangan Anjani. Anjani, nak, ucap Bu Lestari lembut namun terdengar jelas. Rumah ini dibeli dengan uang muka dari ayahmu, dan dicicil dengan keringatmu yang menghemat uang belanja. Reza sudah kehilangan haknya saat dia menggadaikannya untuk judi. Sekarang, sertifikat ini ibu serahkan padamu. Rumah ini milikmu sepenuhnya. Tidak ada yang boleh mengusirmu lagi. Anjani menerima map itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang membuncah. Keadilan yang ia pikir mustahil, kini berwujud nyata di tangannya. Sorak-sorai warga pecah. Bagus. Rasain tuh. Teriak Pak RT yang selama ini memendam kesal. Kualat sama istri sih. Timpal bulan. Dasar tukang tipu. Sorak anak-anak muda yang menonton. Reza menunduk dalam-dalam. Hancur. Benar-benar hancur. Ia tidak berani menatap Anjani. Ia tidak berani menatap tetangga. Ia digiring masuk ke dalam mobil polisi dengan diiringi cemoohan orang-orang yang dulu ia pameri mobil barunya. Saat pintu mobil polisi akan ditutup, Reza menoleh sekilas ke arah teras. Ia melihat Anjani berdiri tegak, memeluk sertifikat rumah di dadanya, didampingi Adrian dan Bu Lestari. Anjani tidak tersenyum mengejek. Wajahnya datar dan dingin. Tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Itu adalah tatapan seseorang yang sudah tidak peduli. Jalan, Pak. Perintah polisi kepada supir. Sirine menyala, memecah keheningan komplek perumahan itu. Mobil polisi melaju membawa Reza dan Bella menuju nasib gelap mereka di balik jeruji besi. Meninggalkan Anjani yang kini menjadi pemilik tunggal istana kecilnya, di bawah langit yang mulai cerah setelah badai semalam. Anjani menghela napas panjang, menghirup udara yang terasa jauh lebih ringan. Beban 5 tahun pernikahan yang toksik itu terangkat bersama perginya mobil polisi itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Adrian. Bisik Anjani. Ini baru permulaan, Anjani, kata Adrian sambil tersenyum tulus. Kamu berhak mendapatkan hidup yang lebih baik mulai detik ini. 1 tahun kemudian. Suara tetesan air yang jatuh dari atap sel yang bocor menjadi satu-satunya teman Reza di malam yang dingin itu. Ia meringkuk di sudut sel penjara yang sempit dan pengap, memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya kurus kering, jauh berbeda dengan sosok Reza yang dulu gagah dan berisi. Wajahnya dihiasi lebam biru di pipi kiri, hadiah,
dari teman satu selnya gara-gara Reza tidak mau memijat kaki kepala geng narapidana di blok itu. Hidup di penjara adalah neraka dunia bagi Reza. Namun, yang lebih menyiksa daripada fisik adalah mentalnya. Reza divonis 5 tahun penjara atas kasus penggelapan dana perusahaan dan penipuan. Hartanya disita habis untuk mengganti kerugian perusahaan. Meski itu pun belum cukup. Hutang-hutangnya di pinjaman online terus berbunga, membuat keluarganya di kampung halaman dikejar-kejar debt collector dan akhirnya memutus hubungan dengannya. Tidak ada yang menjenguknya. Tidak ada yang mengiriminya makanan. Di sel wanita yang terpisah jauh, kabar yang Reza dengar, nasib Bella jauh lebih buruk. Sebagai otak sindikat penipuan internasional, Bella divonis 12 tahun penjara. Reza sempat bertemu Bella sekali saat sidang, dan wanita itu meludahinya, menyalahkannya karena terlalu bodoh sehingga membuat operasi mereka terbongkar. Cinta? Itu hanyalah lelucon paling pahit yang pernah Reza telan. "Oi, Reza, giliran lu bersihin WC," bentak seorang napi bertato naga. Reza buru-buru bangkit dengan gemetar. "Iya, Bang. Siap, Bang." Sambil menyikat lantai toilet yang kotor, ingatan Reza melayang ke masa lalu. Ke rumah yang hangat, ke masakan Anjani yang selalu tersedia di meja, ke senyum tulus istrinya yang menyambutnya pulang kerja. Betapa bodohnya ia. Ia memiliki berlian di rumah, tapi ia membuangnya demi mengejar batu kerikil yang ia kira permata. Dan kini, penyesalan itu datang terlambat, menggerogoti jiwanya setiap detik. Ia menggigil kedinginan, bukan karena hujan, tapi karena kesepian yang abadi. Sementara itu, di sebuah kawasan elit di Jakarta Selatan, lonceng kecil di pintu kaca berbunyi klingklung saat seorang pelanggan keluar membawa 2 kantong belanjaan besar bertuliskan, "Anjani Couture." Di dalam butik yang bernuansa pastel dan elegan itu, Anjani sedang sibuk mengecek sketsa desain terbaru di iPad-nya. Penampilannya telah berubah total. Ia kini terlihat seperti wanita karir yang sukses. Mengenakan blazer putih yang pas di badan dan celana bahan yang modis, Anjani memancarkan aura percaya diri yang tak terbantahkan. Setahun yang lalu, setelah kasus Reza selesai, Anjani membuat keputusan besar. Ia menjual rumah penuh kenangan buruk itu. Uang hasil penjualan rumah, ditambah sisa tabungan yang ia miliki, ia gunakan untuk modal usaha fashion yang sudah lama ia impikan namun selalu dilarang oleh Reza. Ternyata, tangan dingin Anjani dalam mendesain pakaian membuahkan hasil. Desainnya yang elegan namun sederhana disukai banyak orang. Dalam setahun, ia sudah membuka cabang butik pertamanya dan memiliki 10 karyawan. "Bu Anjani, ada kiriman bunga lagi," kata salah satu karyawannya sambil membawa buket bunga mawar putih yang besar. Anjani tersenyum, mengambil kartu ucapannya. "Selamat atas peluncuran koleksi musim hujan. Sukses selalu. Adriane Ibu." Sore harinya, Anjani menutup butik lebih awal. Ia memiliki janji makan malam. Bukan kencan romantis, melainkan makan malam keluarga yang hangat. Di sebuah restoran fine dining dengan pemandangan kota Jakarta di malam hari, Bu Lestari dan Adrian sudah menunggu. "Wah, pengusaha sukses kita sudah datang," sapa Adrian sambil berdiri menarikan kursi untuk Anjani. Hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan yang unik. Adrian menaruh hati pada Anjani, itu jelas. Tapi ia sangat menghormati trauma masa lalu Anjani dan tidak pernah memaksakan perasaannya. Ia menunggu dengan sabar. "Jangan berlebihan, Pak Adrian. Ini semua berkat modal kepercayaan dari Ibu juga," jawab Anjani merendah, lalu mencium tangan Bu Lestari dengan takzim. "Kamu sukses karena kerja kerasmu, Nak. Ibu hanya membuka pintu, kamu yang berjalan melewatinya," kata Bu Lestari sambil menepuk tangan Anjani sayang. Mereka makan malam dengan penuh tawa. Membahas bisnis, membahas kesehatan Bu Lestari, dan rencana liburan Adrian. Tidak ada lagi pembicaraan tentang Reza. Nama itu sudah terkubur bersama masa lalu yang tidak perlu diungkit. "Omong-omong, Anjani," Adrian meletakkan sendoknya. Wajahnya menjadi sedikit serius. "Bulan depan ada pameran fashion di Paris. Perusahaan kami menjadi sponsor utama. Saya ingin merekomendasikan brand kamu untuk mewakili Indonesia.
Bagaimana? Anjani terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Paris, kota mode dunia? Itu adalah mimpi terliarnya yang dulu sering ditertawakan Reza. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Jangan mimpi ketinggian nanti gila. Begitu kata Reza dulu. Kini, tawaran itu ada di depan mata. Ditawarkan oleh pria yang menghargai bakatnya. Saya mau. Adrian. Terima kasih. Jawab Anjani mantap. Makan malam berakhir saat hujan mulai turun membasahi kaca jendela restoran. Anjani menatap butiran air yang mengalir di kaca. Dulu, hujan adalah musuh yang membuatnya menggigil ketakutan di teras rumah. Hujan adalah saksi saat ia dibuang dan dihina. Tapi malam ini, melihat hujan dari balik kaca restoran mewah, dikelilingi orang-orang yang tulus menyayanginya, Anjani merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia menyadari bahwa badai malam itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan cara Tuhan membersihkan jalan hidupnya dari orang yang salah. Anjani menyesap teh hangatnya, merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tersenyum, senyum yang paling tulus yang pernah ia miliki dalam 5 tahun terakhir. Lihatlah, gumam Anjani pelan sambil menempelkan telapak tangannya ke kaca yang dingin. Hujan deras sekali. Kamu kedinginan? Tanya Adrian khawatir. Anjani menggeleng. Matanya berbinar menatap Adrian dan Bu Lestari. Tidak, hujan tidak lagi membuatku menggigil.